Halo, kembali lagi dengan soal ini. Nah, mungkin di di video yang sebelumnya, kan kita udah bahas tentang gimana cara kerja soal ini dengan cara, ya dalam tanda kutip, guru matematika SMA dan guru ekonomi SMA. Ya, cara cara yang bisa dibilang easy lah, dan mungkin udah umum, sudah banyak mungkin kalian yang udah tahu tentang cara ini. Nah, mungkin hari ini kita bakal bahas yang kali ini kita bakal bahas yang lebih seru lagi, yang lebih menarik, dan mungkin eh, banyak anak Olim Eko yang belum pernah tahu cara ini. Karena sebenarnya teman-teman kita yang ikut Olimpiade Matematika atau lomba matematika apapun, itu sebenarnya mungkin sebagian besar dari mereka udah banyak yang pernah ketemu soal model seperti ini, tapi bukan ekonomi, tapi punya model apa ya, jenis yang mirip-mirip kayak gini. Tapi mereka punya cara sendiri buat kerjain problem seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya cara yang mungkin mereka pakai ya mungkin ya seharusnya. Jadi ada yang namanya itu AM, GM, inequality atau pertidaksamaan AM GM. Sebenarnya AM ini apa? AM ini arithmetic mean. GM ini geometric mean. Kita kan tahu rumus rata-rata ya. Rumus rata-rata misal ada angka satu sama angka 2. Nah, gimana cara cari rata-rata dari satu dan 2? Ya, satu tambah 2 bagi 2 kan. Jadi 3/2 atau 1,5. Nah, cara yang kita tahu sehari-hari untuk mencari rata-rata itu sebenarnya namanya arithmetic mean. Sebenarnya ada cara lain buat mencari rata-rata dari banyak nilai, itu namanya geometric mean. Nah, biar cepat aja ya. Rumus dari arithmetic mean itu kan x0 tambah x1 tambah x2 sampai xn dibagi n. Ini rumus dari arithmetic mean. Nah, kalau geometric mean gimana? Rumusnya bakal jadi akar n dari x0 dikali x1 dikali x2 sampai xn. Ini rumus dari geometric mean. Wah, wow, baru tahu ya. Nah, mungkin kalau lihat dua rumus ini bisa keinget sesuatu, keinget sesuatu yang berhubungan sama indeks harga. Tapi ya bukan materi kita hari ini, jadi kita lewati dulu aja. Nah, sebenarnya eh, AMGM inequality ini apa sih? Jadi ada teori ini yang mengatakan kalau sebenarnya arithmetic mean itu pasti lebih besar sama dengan geometric mean gitu. Jadi ya kalau misal pakai contoh yang tadi ya, satu tambah 2 dibagi 2 itu pasti lebih besar dari akar akar kuadrat dari satu kali 2. Dan kenyataannya benar, ini memang lebih besar kan. Jadi ini sebenarnya suatu hukum aturan atau nggak tahu mereka nyebutnya apa ya, hukum atau aturan atau teori. Intinya ini bisa kita pakai untuk nyelesain problem kita di perilaku konsumen tadi. Nah, kira-kira gimana caranya? Caranya kayak gini. Kita tahu kalau arithmetic mean itu tadi lebih besar sama dengan dari geometric mean. Nah, kita kan tadi pakai nilai satu dan 2 angka satu dan 2 terus kita cari rata-ratanya. Gimana kalau angka satu dan 2 ini kita ubah jadi X dan Y? Gimana kalau kita ubah jadi 2 itu, X dan Y? Nah, kita tulis dulu ya soalnya. Tadi kan sama dengan X kali Y, X plus Y sama dengan 10. Oke ya, kita disuruh nyari nilai maksimum dari U, diketahui X plus Y itu sama dengan 10. Oke, gimana kalau kita cari rata-rata dari X dan Y? Nah, rata-rata aritmatiknya apa? X ditambah Y bagi 2 dong.
rata-rata geometriknya akar kuadrat dari X kali Y. Bener kan? Oke. Oke, sampai sini oke. Terus kita tahu kalau X plus Y itu harus 10 nilainya, harus sama dengan 10. B bisa kita ganti kan? X plus Y bagi 2. Bisa kita ganti jadi 10/2 lebih besar dari X kali Y. X kali Y itu apa? X kali Y itu sama dengan tingkat utility yang kita punya, yang Budi punya. Jadi bisa kita gantikan di sini jadi U. Ya nggak? U. Oke. Berarti 5 lebih besar sama dengan U. Artinya ini bisa kita, kalau kita kuadratin dua sisi kiri kanan, ya kan nanti ketemu semacam U lebih kecil sama dengan dari 25. Nah ini artinya apa sih? Artinya tingkat kepuasan dari Budi, utility ya, itu bakal lebih kecil atau sama dengan 25. Artinya apa sih? Berarti tingkat utility yang paling maksimum ya 25 ini. Budi nggak bisa dapat tingkat utility lebih tinggi daripada 25. Jadi tingkat utility si Budi pasti kurang atau sama dengan dari 25. Jadi udah ketahuan kalau 25 ini kepuasan yang maksimum. Ya nggak? Nah, sudah terjawab. Tapi ya bukan itu pertanyaannya. Cuma kalau kita tahu kan kalau dari cara-cara sebelumnya, X dan Y yang memaksimalkan utility kita, itu kan X sama dengan 5 dan Y sama dengan 5. Kita tahu kalau persamaan fungsi utilitas kita itu U sama dengan X dikali Y. Berarti kalau kita substitusi 5 kali 5 sama dengan 25, yang mana adalah utility maksimum. Dan ternyata angka 25 ini sama dengan jawaban kita yang tadi. Ya, jadi mungkin cara AMGM inequality ini bisa kita pakai untuk mungkin spesifiknya mencari berapa kepuasan yang maksimal itu. Ya, berbeda dengan cara-cara sebelumnya, kita kan mencari X dan Y yang memaksimalkan utility. Tapi sekarang kita mencari utility yang maksimal itu berapa. Nah, mungkin bisa pakai cara AMGM ini. Tapi perlu diperhatiin bahwa sebenarnya nggak semua problem itu bisa diselesaikan dengan cara AMGM ini. Karena kebetulan tadi ini bisa kita sederhanakan dengan X plus Y dan X kali Y ini. Itu. Jadi gimana? Dapat informasi baru? Ya. Nantikan video selanjutnya untuk cara-cara yang lebih menarik dan lebih sulit. Ya, bye-bye.